Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komeng Yuda Putra dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menceritakan satu buah dongeng yang berjudul Malin Kundang Anak Durhaka dari Sumatera Barat. Dahulu kala di pantai perkampungan nelayan Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Kundang dan ibunya yang bernama Mande Rupaya. Malin Kundang dirawat oleh ibunya sebatang kara dan ayahnya sudah lama meninggal. Malin Kundang memiliki sifat yang pekerja keras, semangat, dan sangat menyayangi ibunya. Setelah sekian lama waktu berjalan, akhirnya Malin pun beranjak dewasa. Ia merasa kasihan melihat ibunya yang sebatang kara menghidupinya dari kecil. Akhirnya, setelah melihat sebuah kapal yang menepi di pesisir pantai, dia pun berpikir untuk merantau ke kota besar untuk mengangkat derajat ibunya. Sang Malin pun meminta izin kepada ibunya. Ibu, biarkanlah Malin pergi ke kota besar untuk merantau. Malin ingin mengangkat derajat ibu dan keluarga Malin di sini. Sang ibu pun berkata, "Jangan, Nak. Ibu cuma punya kamu di sini. Di sana tempatnya bisa berbahaya. Kamu mungkin akan kenapa-kenapa di sana." Sang Malin pun meyakinkan dengan tegas, "Tidak, Bu. Malin pasti bisa bertahan di sana. Malin akan mengangkat derajat ibu dan akan beranjak sukses suatu saat nanti." Ibu Malin yang mendengar dan melihat tekad Malin yang begitu kuat, akhirnya pun mengizinkan Malin. "Baik, Nak. Ibu yang sudah melihat tekad kamu, ibu mengizinkan. Tapi ingat, satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus kembali ke desa ini suatu saat nanti jika kamu sudah sukses, dan harus ingat bahwa ibumu ada di sini." Setelah Malin berada di kota besar, akhirnya Malin pun berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Setiap waktu pun selalu bekerja. Di pikirannya dia sudah memiliki tekad besar untuk mengangkat derajat ibunya. Nah, waktu pun berlalu. Karena Malin Kundang bekerja keras, akhirnya dia bisa mencapai tujuannya. Dia menjadi sukses dan kaya raya dan memiliki banyak kapal perdagangan. Dan dia juga berhasil menikah dengan seorang putri bangsawan. Sang istri pun juga penasaran dari mana sih asal-usul Malin Kundang. Akhirnya dia menanyakan dan meminta izin untuk pergi ke desa Malin Kundang. Di sisi lain, ibu Malin yang sudah lama tidak mendengar kabar dari sang anak, akhirnya mendapatkan berita bahwa anaknya telah sukses. Ibu Malin pun terus berdoa kepada Tuhan supaya bisa bertemu dengan anaknya Malin Kundang. Nah, di sisi lain, kapal Malin Kundang beserta istrinya sudah dalam perjalanan untuk pergi ke desa Malin Kundang. Nah, di sini ibunya selalu berada di tepi pantai melihat apakah Malin Kundang anaknya akan kembali. Nah, akhirnya doa sang ibu pun terkabul. Di pesisir pantai sudah ada kapal menepi yang sangat besar dan berjuta-juta pasukan yang melindungi kapal tersebut. Nah, warga pun berbondong-bondong melihat kapal tersebut dan ingin melakukan penyambutan bersama Made Rupaya yang ingin melihat dan sudah mengenali bahwa yang memiliki kapal tersebut adalah anaknya. Dan akhirnya pemuda tersebut turun dari kapal. Ibu Malin yang sudah tahu bahwa itu anaknya, dia pun langsung memeluk pemuda tersebut. Dan dia berkata, "Nak, ini ibu, Nak. Kenapa sudah bertahun-tahun ibu tidak mendengar kabarmu dan kamu juga tidak memberi surat tentang keberadaanmu?" Karena ibu Malin yang sudah tua dan bau, istri sang Malin pun dengan sinis menatapnya. Dia pun berkata, "Jadi selama ini bahwa ibu kamu bukannya bangsawan yang sederajat denganku? Jadi ibu kamu adalah wanita yang tua, kotor, dan bau ini?" Sang Malin yang tidak ingin derajatnya yang hilang, akhirnya pun mendorong wanita tua tersebut. Sang Malin pun berkata, "Diam! Kau bukan ibuku. Aku tidak memiliki ibu yang kotor dan bau sepertimu." Nah, ibu Malin yang mendengar kata tersebut sangat sakit hati, dan dia pun sekali lagi meyakinkan bahwa dia adalah ibunya. "Nak, ini ibumu, Nak. Kenapa kau sangat lupa dengan ibumu ini? Ibu sudah sangat lama menunggu kedatanganmu." Nah, sang Malin karena sudah malu
dia akhirnya pun menendang sang ibu sampai pingsan di pesisir pantai. Setelah Malin Kundang menendang ibunya sendiri, akhirnya Malin Kundang pun pergi meninggalkan desa tersebut bersama istri dan kapal lainnya. Di sisi lain, ibu Malin yang dari tadi pingsan akhirnya tersadar. Dia pun terkejut melihat sisi pantai yang sudah sepi. Akhirnya, sang ibu pun berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, jika memang benar dia bukan anakku, maka ampunilah sebuah perbuatannya kepada diriku. Namun, jika dia adalah anakku, maka berikanlah keadilanmu dan kutuklah dia menjadi batu. Setelah Ibu Malin bermohon kepada Tuhan, akhirnya petir dan awan pun bergemuruh. Kapal Malin diombang-ambing dan didampar dengan badai yang sangat besar. Dan Malin Kundang yang terkejut melihat kakinya sudah mulai menjadi batu, dia pun memohon ampun kepada ibunya. Kakiku, ibu, maafkan Malin, Bu. Malin sudah durhaka kepada ibu. Malin sudah menjadi anak yang tidak berbakti kepada ibu. Dan di akhir cerita, Malin pun berubah menjadi batu. Dan itulah hukuman yang didapat oleh Malin Kundang. Jadi itulah satu dongeng yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah janganlah sesekali menjadi orang yang durhaka kepada orang tua, apalagi ibu kita sendiri yang sudah menghidupi kita dari kecil. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi 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 Om.